Shalom Bapak Ibu. Mari beri salam kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu. Kita telah diantar memasuki minggu kedua sesudah Epifani. Bapak Ibu Saudara, saya kira teks ini sering kali dibaca oleh siapapun orang Kristen dan terkategori sebagai sastra yang menarik karena ucapan berbahagia ini sangat luar biasa maknanya dan sangat dalam. Saya mau memberi informasi kepada saudara bahwa Lembaga Alkitab Indonesia mulai pasal 5 yang kita baca tadi sampai pasal 7 itu memberi judul besar khotbah di bukit. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, naik ke atas Bapak Ibu lihat tulisannya huruf besar semua. Pasal 5 sampai 7 khotbah di bukit. Mengapa? Karena pasal 5 sampai 7 berisi pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan di atas bukit. Gitu. Jadi salah satu tema yang diangkat adalah tentang ucapan bahagia. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, situasinya kayak apa sih di sana waktu itu? Israel sedang dijajah, orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh Romawi. Ketidaknyamanan mereka alami sebagai daerah jajahan tunduk pada pemerintah yang ada pada waktu itu. Tetapi juga bukan hanya faktor politis yang buat mereka menderita, gerakan-gerakan pemberontakan juga terjadi di sana sini, terutama gerakan Selot misalnya. Lalu fatalnya ketika mereka mencari kenyamanan secara keagamaan, religiusitas, keimanan, datang ke bait Allah, lebih bobrok lagi. Kehidupan para pemuka agama waktu itu mencari keuntungan dan mengenyangkan diri sendiri dengan berbagai tambahan aturan yang disampaikan oleh Farisi dan segala hal. Sehingga tidak heran begitu banyak orang yang menderita secara fisik tapi juga menderita secara rohani. Mereka haus untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan itu macam apa. Maka ketika mendengar ada seorang pengajar yang luar biasa yang disebut Rabi, Yesus dari Nazaret, berbondong-bondonglah. Tolong lihat ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, yang benar-benar butuh kelegaan, yang benar-benar butuh penyegaran, yang mencari kelegaan di balik berbagai ketidaknyamanan yang dihadapi. Bapak Ibu bisa berpikir bahwa yang datang itu berbagai lapisan, pemuka agama, orang-orang politis sekalipun, bahkan kaum terbawah sekalipun yang orang disebut para pendosa, misalnya pemungut cukai, pelacur, dan beberapa orang-orang tertentu yang dianggap kasta paling bawah, itu juga ada di situ. Lalu kemudian muncullah berbagai pengajaran pasal 5, pasal 7. Lalu ada satu tema yang dibawa tentang bahagia. Nah, mereka enggak bahagia, mereka mengalami ketidaknyamanan, maka Yesus menyampaikan gimana caranya supaya engkau berbahagia. Dari kata makarios, kata bahagia itu, lalu asal katanya diambil terjemahan dari Perjanjian Lama, eser. Itu semua sama, berbahagialah, kegirangan, joy, kesukacitaan. Itu kata bahagia itu suasana yang benar-benar menyukacitakan. Tetapi menariknya King James Version menerjemahkan dengan kata blessed, diberkatilah, karena punya pemahaman soal kebahagiaan itu soal berkah. Saya ulangi, soal bahagia itu soal berkah. Bahagia itu soal dari atas yang Tuhan kasih. Bahagia itu tidak bisa dicari, bahagia itu tidak bisa diupayakan oleh manusia, tapi bahagia itu Tuhan yang anugerahkan. Maka tidak heran kata makarios diterjemahkan, kalau Bapak Ibu punya teks bahasa Inggris Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan salah satunya King James Version yang tulis. Dia tidak bilang be happy, tapi dia bilang blessed. Itu menarik tuh. Jadi kebahagiaan itu anugerah Allah. Nah sekarang mari kita lihat teks ini lebih dalam. Coba lihat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Di situ dibilang karena merekalah yang empunya kerajaan sorga.
Kalau baca literer, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kalau pakai bagian ini, maka orang akan menyederhanakan kondisi miskin. Maka kalau ketemu dengan orang miskin, jabat tanganlah dan mengatakan selamat berbahagia. Bukan itu. Benar bahwa kata bahagia, ini kesulitan Bapak Ibu, dia menggunakan dua kata, penes. Kata penes ini berarti orang yang punya harta tapi tidak cukup banyak, sehingga dia harus tetap bekerja dan berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Kata yang kedua untuk kata miskin itu dia menggunakan kata tokos. Kata tokos itu sama sekali nggak punya. Pernah dengar kisah tentang janda miskin yang mempersembahkan uang peser itu tokos. Benar-benar nggak punya apa-apa. Sehingga kata yang dipakai oleh Injil Matius bukan penes tapi tokos, yang nggak punya apa-apa. Dan kata tokos ini bicara soal ketergantungan kehidupannya bukan pada harta, tetapi kepada Allah yang memelihara. Lah nggak punya apa-apa kok si janda itu mempersembahkan uang itu untuk hidupnya hari ini, berarti besok dia nggak punya apa-apa. Maka ketika dia persembahkan itu berarti hidupku tergantung pada Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ini tidak bicara soal duit, ini tidak bicara soal harta duniawi. Ini tidak bicara soal kekayaan dalam pengertian sebenarnya, tapi bicara soal ketergantungan kepada Allah. Gitu. Maka ketika saudara membaca teks ini tidak hanya diberitakan kepada orang yang papa, yang tak punya apa-apa, yang nggak berduit, bukan. Tapi berita ini yang pertama mau disampaikan kepada saya dan saudara yang mau hidup tergantung kepada Allah. Berbahagialah engkau yang hidupmu tergantung kepada Allah, sebab engkaulah yang empunya kerajaan Allah. Kira-kira maknanya begitu. Karena kasih kata tokos tadi, nggak punya apa-apa, hidupnya cuma tergantung pada Allah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tolong lihat ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka kok disuruh bahagia? Berarti mereka yang berdukalah mereka yang berbahagia. Bagaimana mungkin saudara pergi ke rumah duka dan lihat keluarga sedang meratap di depan peti jenazah dan memberi salam dan berkata selamat berduka cita? Karena maknanya hanya mereka yang berduka citalah yang berbahagia, karena mereka akan dihibur. Kata berduka cita ini pun punya dua makna Bapak Ibu ternyata. Maaf ya, menggunakan teks asli bisa biar kita lebih paham karena agak sulit makna ini. Pentontes atau dari kata penteo itu berarti benar berduka cita. Dua aspek. Kehilangan orang yang dikasihi, dua aspek. Aspek pertama, kehilangan orang yang dikasihi. Yang kedua, duka cita karena dosa-dosa yang begitu dalam dan kehilangan Allah. Duka cita karena dosa yang begitu dalam dan kehilangan Allah. Kalau saudara tahu orang Israel, Yahudi sampai masa Yesus itu mengaku dosa macam apa, mereka akan berkabung, berduka cita, mereka akan berkabung mandi debu, berpuasa, kalau ada tembok ratapan barangkali memukul kepalanya di tembok ratapan untuk minta ampun. Berbuat dosa, melakukan kesalahan, mereka kehilangan Allah. Lalu mereka berkabung dan meratap, memohon supaya Tuhan menemukan mereka. Bukan mereka temukan Allah, bukan. Supaya Tuhan menemukan mereka. Dan itu duka cita yang amat sangat. Duka cita yang amat sangat bukan kehilangan orang yang disayang. Tapi duka cita yang amat sangat jika Tuhan pergi menghilang dan mengabaikan mereka karena kesalahan dan dosa. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Hubunganmu dengan Allah akan dipulihkan. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, ayat 4 ini berhubungan dengan ayat yang ketiga. Kata duka cita ini berhubungan erat dengan kedekatan dengan Allah. Kalau tadi bicara ketergantungan pada Allah, ini kedekatan dengan Allah. Maka saya kira pengantar khotbah tadi tepat. Kebahagiaan yang saudara ingin dapatkan
sumber pentingnya adalah pada Allah. Bapak Ibu Saudara, ada kisah nyata. Pada tahun 1748, nanti saudara googling, ada sebuah kapal dagang mengalami bencana dalam pelayaran ke Inggris. Badai mengamuk luar biasa, dan melihat kondisi kapal layar itu, harapan untuk selamat sudah pasti nggak ada. Nah, ada seorang pemuda Inggris bernama John Newton. Di Google itu ada tuh, googling John Newton. Ia berada di kapal dan dia mengalami kondisi itu. Ia merasa seperti Yunus. Mengapa? Dia yakin kapal mau tenggelam ini karena dia. Karena di kondisi terancam jiwanya, flashback apa yang dia buat. Ia berbisnis perdagangan budak, mencari pemuda Afrika kulit hitam, menyiksa mereka dan menjualnya sebagai budak. Ia penjudi ulung dan hidup dalam dosa persinahan dan percabulan. Alkohol adalah gaya hidupnya. Ia berhenti menjadi Kristen sejak usia 17 tahun dan menjadi penyembah berhala kebebasan. Jadi ketika sudah terombang-ambing luar biasa, itu flashback, itu yang dia rasa. Lalu kemudian di kondisi yang seperti itu, titik nadirnya, dia mengalami kesadaran dan berlutut dalam goyangan ombak itu. Dia berlutut, saya baca di sini, dia berdoa, dia berjuang untuk cari selamat, dia berseru kepada Tuhan, minta pertolongan, dan setelah dia amin, ajaibnya, maka itu jadi titik baliknya. Badai tiba-tiba berhenti, peristiwa di kapal itu menjadi titik balik utamanya. 6 tahun kemudian, saya punya catatan tentang John Newton, ia memilih kemudian beralih, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Kemudian ia menjadi seorang diaken. Lalu sambil melayani sebagai seorang diaken, dia masuk ke sekolah teologi. Lalu kemudian ia menjadi seorang pendeta. Perjumpaan dengan Tuhan di titik balik itu, dengan Tuhan itu menjadi titik balik utamanya, dan dia mengekspresikan kisah hidupnya ketika berduka saat Tuhan menjauh dengan menulis sebuah lagu yang ditulis tahun 779, pemandu lagu pasti tahu ini, dan menjadi sangat terkenal, yang diberi judul Amazing Grace atau Ajaib Benar Anugerah. Bahkan ini menarik, setelah Amazing Grace begitu populer, William Wilberforce, anak rohani dari John Newton, menjadi parlemen Inggris. Dan anak rohani inilah yang kemudian memperjuangkan di parlemen untuk menghentikan dan menghapus segala bentuk perbudakan di Inggris. Apa yang saya mau bilang? John Newton merasakan kehilangan Allah karena dosa itu duka yang amat besar. Ini kan Bapak Ibu kalau mau menyanyi Amazing Grace, ajaib benar, jangan pakai teks Indonesia, pakai bahasa Inggris. Maknanya dalam banget. Semua ayat itu rangkaian cerita tentang dukanya, kehilangan Allah, dan sukacitanya ketika diampuni. Berbahagialah mereka yang berduka, karena mereka akan dihibur. Ini bicara soal mendapatkan pengampunan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Minggu Epifani kedua, kita mau bikin apa? Cuma satu Bapak Ibu. Jika engkau ingin mendapatkan kebahagiaan, hiduplah tergantung pada Allah. Jatuh bangun saudara sekalipun, tapi ingin tetap bahagia, berdekatlah dengan Tuhan. Karena sumber dari segala kebahagiaan hanya datang dari Tuhan. Selamat berbahagia dan menikmati kebahagiaan, karena saudara ada dalam kasih Tuhan. Haleluya. Amin.